Oke, kita masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas ini ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah metode langsung, yang kedua adalah metode tidak langsung. Tapi yang banyak digunakan oleh perusahaan itu adalah metode yang tidak langsung. Kenapa? Karena lebih mudah untuk disiapkan, sehingga kita belajarnya yang metode tidak langsung saja. Oke, apa sih laporan arus kas? Teman-teman mungkin nggak terlalu familiar ya sama laporan arus kas ya, tapi nanti teman-teman ketika belajar manajemen keuangan atau belajar mata kuliah yang lain akan membutuhkan yang namanya laporan arus kas atau bahasa Inggrisnya adalah the statement of cash flow. Jadi tujuan utama dari laporan arus kas itu adalah untuk menyediakan informasi tentang berapa banyak sih uang yang didapatkan oleh perusahaan dan berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kenapa begitu? Kenapa sih kita butuh uang ada berapa? Karena dalam satu periode itu, kadang-kadang transaksi yang kita lakukan itu tidak selamanya melibatkan uang. Contoh, kalau kita belinya ngutang, ada uang yang keluar nggak? Tidak. Saat ini tidak. Tapi nanti ketika kita bayar hutangnya, atau ketika ada orang beli barang ke kita, tidak selalu kita terima uang kan? Kalau orangnya bayarnya nanti, alias belinya kredit. Nah, sedangkan kita butuh uang buat bayar listrik misalnya, buat bayar gaji. Jadi bisa jadi transaksi kita tuh banyak, yang ngejual banyak, transaksi penjualan kita banyak, tapi uangnya belum ada karena semua dalam bentuk piutang. Kalau itu terjadi, maka kita bisa atau perusahaan bisa terancam tidak bisa membayar karyawannya walaupun misalnya penjualannya banyak. Karena bentuknya masih piutang semua nih, para konsumennya belum pada bayar. Itu sebabnya kita membutuhkan membutuhkan berapa informasi kas kita ada berapa. Ya. Nah, si kas ini, arus kas ini juga menyediakan informasi kepada kita berapa sih uang yang berasal dari kegiatan operasi, berapa uang yang berasal dari kegiatan investasi, dan berapa uang yang dihasilkan dari kegiatan financing atau kegiatan pembiayaan. Gini, ada satu perusahaan di mana uang dari hasil operasinya itu minus. Jadi arus kas dari kegiatan operasi, berarti kegiatan operasi itu kalau di perusahaan dagang, jual belinya, jual beli barang dagangannya itu minus. Rugi berarti ya. Tapi dia misalnya berinvestasi di perusahaan lain dalam bentuk saham. Atau misalnya dia investasi, dia punya financing nih. Dia selain investasi, misalnya dia juga punya obligasi. Atau pokoknya punya pendapatan lain di luar kegiatan operasionalnya. Ternyata di ujungnya dia tetap mendapatkan kasnya surplus. Nah, berarti informasi itu mengindikasikan apa? Informasi tersebut mengindikasikan bahwa uang yang didapatkan oleh perusahaan ternyata bukan dari kegiatan operasi, tapi bisa jadi dari kegiatan investasi atau kegiatan financing, pembiayaan. Ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan, oh uangnya ada 5 miliar, belum tentu 5 miliar itu berasal dari kegiatan operasional. Bisa jadi dia kegiatannya berasal dari dia menjual asetnya, ada di investasi nih, dia menjual aset tetapnya, jual tanah, jual bangunan, jual mesin-mesin, maka nanti investasinya akan surplus, akan mendapatkan uang dari situ. Atau dia tadi yang saya bilang, dia punya investasi di perusahaan lain, maka dia akan masuk ke dalam financing. Bu, kenapa financing itu beda sama investasi? Apa bedanya? Bingung. Nanti dibahas satu-satu bedanya investasi sama pembiayaan. Yang jelas ada 3 sumbernya. Dengan kata lain, laporan ini akan menyediakan jawaban mengenai kemana sih atau dari mana uang kita datang. Sumbernya dari mana? Operasi, investasi, atau financing. Terus dipakai buat apa uang kita teh? Banyaknya dipakai buat kegiatan operasional kah?
untuk investasi atau untuk financing, dan berapa perubahan kas kita dari periode sebelumnya ke periode sekarang. Oke, informasi ini siapa saja yang butuh? Satu, perusahaan itu sendiri. Jadi manajemen akan membutuhkan informasi tersebut untuk mengetahui sebenarnya kas kita tuh sehat atau enggak sih, kita kekurangan cash atau tidak, itu dibutuhkan oleh manajemen. Jadi kreditor juga butuh informasi tersebut. Buat apa? Investor, kreditor akan membutuhkan informasi tersebut untuk melihat apakah perusahaan mampu untuk menghasilkan kas di masa yang akan datang. Kita juga ngelihat kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan melunasi obligasi. Jadi kalau dia punya utang, bisa bayar nggak utangnya? Ya, informasi tersebut dibutuhkan oleh kreditor. Udah gitu, kita juga pengen tahu berapa sih uang yang didapatkan gitu ya dari kegiatan operasional. Lihat juga berapa laba bersihnya dan berapa kas bersihnya. Gitu. Jadi ini adalah manfaat dari laporan arus kas. Format laporan arus kas tuh kayak gimana, Bu? Ini, seperti ini contohnya. Kita akan membedakan kas itu datangnya dari mana. Misalnya datang dari operating, apakah datang dari investing, atau dapatnya dari financing. Jadi nanti akan dipilah berdasarkan sumbernya. Setelah berdasarkan sumbernya dipisahin, maka nanti kita bisa melihat berapa kenaikan atau penurunan uang kita dibandingkan tahun kemarin. Jadi kalau arus kas itu harus ada pembandingnya. Biasanya periode sekarang akan dibandingkan sama periode sebelumnya. Bisa dibikin bulanan, bisa dibikin 1 tahun. Jadi kalau kepengen tahu tahun 2012, maka pembandingnya adalah tahun 2011. Kalau pengen tahunya bulan Januari, maka bandinginnya sama bulan Desember. Jadi tergantung kita mau bikin arus kasnya berapa lama, 1 tahun kah, 1 bulan, atau 3 bulan. Jadi nanti laporan sebelumnya harus dilihat berdasarkan kita pengen tahunya berapa lama kah laporan arus kas itu, kita pengen tahu per kapan, per bulan, per tahun, per 3 bulan, atau per semester. Sehingga nanti pembandingnya itu harus tepat pembandingnya. Misal gini, kalau kita pengen tahu berapa sih cash flow kita di Januari 2022 misalnya, maka data yang kita butuhkan berarti periode sebelumnya adalah bulan kemarin ya, Desember tahun 2021. Tapi kalau kalian pengen tahu arus kas selama tahun 2021, maka pembandingnya adalah arus kas selama 2020. Jadi pembandingnya periodenya harus sama. Kalau pengen tahu 1 bulan, ya berarti kita mundur 1 bulan. Kalau pengen tahunya 1 tahun, berarti pembandingnya kita mundur 1 tahun. Itu sangat penting karena nanti kalau kalian salah mengambil pembandingnya, nanti laporannya juga salah gitu ya. Oke, ini formatnya. Apa saja yang kita butuhkan kalau kita mau menyiapkan laporan arus kas? 1, butuh trial balance. Ya. Terus udah gitu, kita juga butuh berapa banyak penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga kita membutuhkan sumber. Yang pertama adalah comparative financial position atau laporan posisi keuangan. Yang namanya komparatif, yang tadi saya sebutkan, laporan per sekarang, saat ini yang kita butuhkan, sama laporan periode sebelumnya. Ya, terus kita butuh laba rugi tahun berjalan, sama butuh informasi lainnya. Additional information ini bisa berupa macam-macam. Nanti kita bahas contohnya kayak gimana. Penggunaan direct dan indirect. Tadi yang saya bilang, indirect method itu lebih banyak digunakan karena lebih mudah disiapkan dan kita berfokus pada selisih antara laba bersih dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi tersebut. Secara umum nih, yang pakai indirect method itu ada 98%, sedangkan perusahaan yang menggunakan direct method itu cuma 1,7%.
Jadi dikit banget perusahaan yang menggunakan direct method ya. Makanya kita belajar yang indirect method saja. Oke, sekarang langsung kita mau menggunakan menyiapkan laporan arus kas dengan menggunakan indirect method. Gimana caranya? Satu, kenali dulu apa saja klasifikasinya. Tadi udah saya ulang-ulang. Aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Tadi saya udah bilang, saya akan membahas apa bedanya operasi, investasi, sama pembiayaan. Oke. Operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi yang menimbulkan penghasilan dan beban, serta yang mempengaruhi laba. Berarti kalau kalian baca sekilas, ini aktivitas operasi, ini informasinya kita dapat dari mana ya? Banyaknya. Revenue. Laporan mana nih yang bisa memberitahukan kita ini? Laporan laba rugi. Betul sekali, laporan laba rugi. Good. Yang kedua, aktivitas operasi. Kalau tadi operasi itu hubungan sama revenue, sama beban dan laba, aktivitas investasi berhubungan dengan perolehan dan pelepasan investasi serta jangka panjang yang produktif. Contoh, asetnya apa sih? Aset tetap, tanah, bangunan, mobil, apalagi. Itu semua masuk ke aset jangka panjang. Kalau kita lepas, jual. Kalau kita jual, dapat apa? Ibu maaf suaranya putus-putus. Oh, suara saya putus-putus ya. Udah jelas lagi belum? Sudah, Bu. Halo. Udah jelas lagi? Oke. Nah, kalau investasi, dari operasi apa dari tadi? Putus ya, Salma? Dari yang investasi, Bu. Oke, saya ulang yang investasi ya. Aktivitas investasi itu meliputi saat perolehan dan pelepasan investasi dan aset jangka panjang. Aset jangka panjang itu macam-macam. Ada tanah, bangunan, mobil, peralatan, mesin-mesin gitu ya. Itu aset jangka panjang. Kalau kita lepas atau kita jual, nanti kita atau perusahaan dapat apa? Kita menjual tanah dapat apa? Dapat uang, Bu. Dapat uang, betul. Maka nanti di aktivitas cash ada uang yang masuk ke perusahaan kalau kita menjual aset jangka panjang kita. Sama halnya kalau kita memperoleh, artinya membeli. Jadi kalau kita beli tanah, kalau kita beli mobil, kalau kita beli aset jangka panjang apapun, maka nanti tandanya dalam kurung, artinya mengurangi. Karena kita membeli aset, dapat asetnya, tapi ada kas yang keluar untuk membayar itu semua. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi kalau aktivitas operasi, berapa banyak kita dapat uang dari penghasilan, berapa banyak kita mengeluarkan uang untuk beban. Kalau investasi, berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membeli aset jangka panjang ataupun investasi, dan berapa banyak yang kita dapatkan kalau kita menjual aset kita. Kalau aktivitas pembiayaan itu biasanya berasal dari kas yang kita dapatkan kalau kita menerbitkan obligasi. Jadi kalau kita menerbitkan obligasi atau kita memperoleh kas dari penerbitan saham, maka kita akan masuk ke dalam aktivitas pembiayaan. Jadi kalau misalnya kita membayar dividen sebesar 5.000, maka itu masuk ke aktivitas pembiayaan. Apalagi Bu, kalau kita bayar dividen, kalau kita membayar dividen, kita ngeluarin kas, berarti itu masuk ke aktivitas pembiayaan. Nah, aktivitas operasi adalah sebenarnya ini yang paling penting karena menunjukkan kas yang dihasilkan dari operasi perusahaan.
Karena kan sebenarnya inti dari aktivitas perusahaan itu adalah aktivitas operasi ya. Berapa banyak yang dia dapatkan dari menjual barang dagangan kalau kita ngomongin perusahaan dagang. Berapa banyak duit yang dia dapatkan dari hasil operasionalnya. Kan itu yang paling penting sebenarnya ya. Karena inti dari si perusahaan itu adalah ya dia jual barang dagangan. Harusnya dapat duitnya banyaknya dari situ. Maka kita harus menitik beratkan apa ya namanya ya, analisis kita, apakah operating kita tuh menghasilkan uang atau tidak. Kalau tidak menghasilkan uang dalam jumlah yang signifikan atau lebih banyak dibandingkan aktivitas yang dua lainnya, ini dari sini tuh harusnya duitnya lebih banyak daripada investasi sama pembiayaan. Karena ini merupakan aktivitas utamanya mereka. Jadi kalau ininya rugi, ininya untung, harus ada analisa kenapa sih itu terjadi, ya. Karena seharusnya aktivitas operasi ini yang paling besar menghasilkan uang buat perusahaan. Oke, tipe kas masuk dan kas keluar. Untuk kegiatan operasional, kas masuknya itu berasal dari penjualan, tentu saja kalau kita menjual barang dapat uang. Atau kalau kita mendapat pengembalian atas pinjaman yang berbunga. Jadi kalau ada pendapatan bunga atau kalau kita dapat dividen dari perusahaan lain, maka akan masuk ke dalam cash inflow atau arus kas yang masuk dari kegiatan operasional. Kalau cash outflow atau pengeluaran biasanya berasal dari pembayaran kepada supplier, bayar gaji karyawan, bayar pajak ke pemerintah, bayar bunga buat pinjaman atau expense lainnya yang berhubungan sama aktivitas operating, maka kita masukkan ke dalam operating activities. Investing asalnya dari mana aja? Inflow-nya berasal dari penjualan bangunan atau jual mesin, jual hutang, atau kalau ada pembayaran atas hutang dari entitas lain. Kalau cash outflow-nya mana? Dari kalau kita beli aset jangka panjang, kalau kita membeli utang atau ekuitas dari perusahaan lain, atau ketika kita membuat pinjaman kepada perusahaan lain. Membuat pinjaman, bukan membuat. Kita memberikan pinjaman kepada perusahaan lain, maka ini masuk ke dalam cash outflow di bawah investing activities. Kalau financing gimana? Financing itu adalah pembiayaan ya. Inflow-nya berasal dari penjualan ekuitas atau kalau kita mengeluarkan obligasi. Cash outflow-nya kalau kita membayar dividen atau kita membayar utang jangka panjang. Maka ini masuk ke dalam financing. Kalau kalian masih pusing yang ini nggak apa-apa, nanti kita lihat contoh soalnya ya, biar lebih ke arti. Nah, selain aktivitas yang mengeluarkan uang, ada juga yang namanya significant non-cash activities atau aktivitas-aktivitas yang penting tapi nggak ngeluarin uang. Ya, jadi nggak semua aktivitas penting perusahaan itu melibatkan kas. Ada juga beberapa aktivitas penting yang tidak melibatkan kas. Contohnya, kita menerbitkan saham untuk membeli aset. Kita mengalihkan obligasi menjadi saham, atau menerbitkan utang untuk pembelian aset serta pertukaran aset tetap. Misal saya punya mobil seharga 200 juta, tapi mobilnya sedan. Salma punya mobil SUV harganya sama 200 juta. Saya butuh mobil yang gede, Salma butuh mobil yang kecil. Akhirnya saya dan Salma tukeran mobil. Ada uangnya nggak? Sama-sama harganya 200 juta. Enggak.
Salma pakai mobil saya pakai mobil Salma, harganya sama, udah impas. Jadi kayak barter gitu ya. Nah, maka pertukaran aset tetap seperti itu tidak melibatkan kas. Jadi dia akan muncul di laporan posisi keuangan sebagai mobil yang keluar, gitu ya. Sama ada mobil yang masuk, tapi tidak akan muncul di laporan arus kas karena nggak ada uang yang terlibat di situ. Karena kita cuma barter aja. Atau misalnya, Vin, saya mau beli tanah punya kamu ya, Vin. Harga tanahnya berapa? 100 juta, Bu. Oke. Kamu mau nggak dibayarnya pakai saham perusahaan saya? Jadi kamu memiliki kepemilikan perusahaan saya sebesar 100 juta. Vina bilang mau, oke. Nggak ada uang yang terlibat di sana. Saya dapat tanah, Vina dapat saham. Ada uangnya? Nggak ada. Nilainya ada 100 juta. Tapi tidak dalam bentuk uang. Ya. Sehingga untuk aktivitas-aktivitas ini tidak perlu dilaporkan dalam laporan arus kas. Ya karena nggak ada uang yang terlibat di situ. Oke. Jadi biasanya aktivitas-aktivitas seperti itu akan muncul di suatu daftar yang terpisah. Biasanya muncul di bawah arus kasnya atau muncul pada catatan atas laporan keuangan. Ya tadi saya sebutkan. Jadi kan kalian udah belajar yang 3 laporan keuangan, yang keempat laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, aktivitas yang non-cash ini nanti muncul di laporan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Sampai sini clear nggak? Ada yang mau ditanyain nggak konsepnya? Nggak ada? Sip, lanjut ya. Sekarang kita mau menyiapkan laporan arus kas. Ini dimulai dengan menggunakan contoh perusahaan. Nama perusahaannya adalah Computer Services Company. Dia baru didirikan tahun 2012, menerbitkan 50.000 lembar saham, nominalnya $1, nilai modal sahamnya $50.000 tunai. Terus perusahaan nggak punya ruang kantor, dia nyewa. Perabotannya juga nyewa, serta kegiatan operasionalnya adalah menyediakan jasa konsultasi. Ini adalah laporan komparatif, laporan posisi keuangan. Yang tadi saya bilang, kalau kita mau tahu laporan arus kas per 31 Desember 2012, kita harus tahu berapa laporan keuangan periode sebelumnya. Kalau 1 tahun, berarti kita harus tahu berapa laporan laporan posisi keuangan per tahun kemarin. Laporan per tahun kemarin nggak ada. Kenapa? Karena perusahaan baru muncul di tanggal 1 Januari. Ya 31 Desember ke 1 Januari kan cuma beda sehari ya. Maka kita menggunakan tahun dasarnya adalah Januari tanggal 1, di mana semuanya 0. Kenapa 0? Karena belum dimulai laporan operasionalnya. Laporan kegiatan operasionalnya belum dimulai. Lalu setelah kita tentukan informasi tahun dasarnya, maka kita lihat perubahannya. Kebetulan di tanggal 1 Januari ini belum punya apa-apa karena baru saja dimulai. Tanggal 31 Desember sudah dimulai aktivitas operasionalnya, sehingga sudah ada cash-nya dan sebagainya. Step berikutnya, kalian lihat perubahannya. Berapa perubahan dari tahun kemarin ke tahun sekarang? Atau perubahan selama 1 tahun. 34.000 dikurangi 0, 30.000 dikurangi 0, dan seterusnya. Tentu saja semuanya increase, semuanya naik. Karena asalnya 0, jadi ada angkanya di tahun 2012. Sampai sini clear nggak? Jadi kalian harus cari tahu dulu berapa naik dan turun nilai-nilai ini. Data yang kedua adalah income statement atau laporan laba rugi. Berapa laporan laba rugi tahun tersebut. Yang data ketiga sumbernya adalah additional information atau informasi tambahan. Yang pertama ternyata ada dividen yang dibayarkan sebesar $15.000 dan yang kedua adalah adanya peralatan yang dibeli pada akhir tahun 2012. Tapi peralatan yang muncul di sini sebesar $10.000 ini
karena baru muncul di tanggal 31 Desember, maka tidak ada depresiasi yang diambil selama tahun 2012. Karena barangnya masih baru. Jadi dia beli di bulan Desember, barangnya masih baru, maka tidak ada depresiasi yang dikenakan. Itu adalah additional information. Berarti 3 udah ada ya. Komparatif laporan keuangan ada, income statement ada, additional information ada, maka kita bisa membuat laporan arus kas. Oke. Caranya gimana? Yang berasal dari kegiatan operasional gitu ya. Itu kan tadi kalian bilang berasal dari net income. Maka kita harus cari tahu dulu net income-nya. Penyiapan statement of cash flow dengan metode tidak langsung akan selalu dimulai dari net income. Jadi kita harus tahu dulu net income-nya berapa. Net income kita bisa dapatkan dari laporan laba rugi tahun berjalan yang ini. Net income-nya 35.000. Bu, net income sama profitnya sama. Jadi net income, profit itu cuma perbedaan istilah aja yang merujuk pada berapa sih labanya perusahaan. Jadi net income-nya udah ketahuan 35.000. Dari 35.000 dolar ini, maka akan ditambah atau dikurangi dengan item-item yang tidak mempengaruhi kas. Agar kita bisa mendapatkan net cash yang berasal dari kegiatan operasional. Oke, jadi intinya kita pertama cari tahu dulu berapa labanya. Laba itu harus kita ambil untuk ditambah atau dikurangi ya beberapa item. 1, item yang membuat perubahan pada current asset dan current liabilities. Current asset itu aset lancar, current liabilities itu adalah utang lancar. Yang mana sih aset lancar atau utang lancar? Atau bahasa sederhananya, current asset atau aset lancar itu merupakan aset jangka pendek. Atau yang bukan aset tetap itu masuk ke current asset. Current liabilities itu adalah utang jangka pendek. Biasanya yang masuk ke sini adalah hutang dagang. Atau notes payable, ini akan masuk ke dalam current liabilities. Kalau utang ke bank, yang gitu-gitu, itu biasanya kan jangkanya panjang ya. Ngutang ke bank buat KPR 20 tahun, 15 tahun. Maka dia tidak masuk ke dalam current liabilities. Ya. Jadi yang masuk kegiatan operasional itu cuma perubahan pada current asset dan current liabilities. 2. Beban dan pendapatan non-kas yang dilaporkan pada income statement. Ini apa sih? Nanti kita bahas ya ini apa. Nomor 1 dulu. Perubahan pada current asset dan current liabilities. Current asset ini, di sini ada account receivable, ada inventory, ada prepaid expense. Ini yang 3 ini masuk ke dalam current asset. Kalau ada current asset, maka kalian harus menambahkan ke net income hanya kalau ada perubahan penurunan dari periode sebelumnya ke periode sekarang. Saya ulang. Untuk current asset, misalnya account receivable, inventory, ataupun prepaid expense, kalian tambahkan angkanya ke net income hanya kalau posisinya decrease atau turun dari periode kemarin. Kalau naik, dari periode kemarin ke periode sekarang itu naik, maka kalian kurangkan dari net income. Contohnya gimana Bu? Lihat. Baiklah, kita lihat di sini ya. Contohnya ini, current asset adalah cash sama account receivable. Tapi kalau cash, karena kita nyari berapa cashnya, cash tidak masuk dalam hitungan. Maka kita cari account receivable. Account receivable termasuk current asset. Dia posisinya increase atau naik dari periode kemarin. Kalau naik, maka kita kurangkan dari net income kita. Jadi net income-nya 35.000 dolar, terus ada increase sebesar 30.000 dolar. Maka increase ini, 30.000 ini harus kita kurangkan dari net income. Ya. Nanti kita lihat di bawah, tenang. Saya mau ngasih lihat dulu. Kalau account payable gimana? Kalau account payable sama accrue ini kan masuk ke dalam current liabilities. Kalau current liabilities itu berbandingnya lurus. Jadi kalau ada kenaikan dari tahun kemarin ke tahun sekarang,
maka kalian tambahkan ke net income. Tapi kalau turun, ya, dari posisi periode kemarin ke periode sekarang, maka kalian juga kurangkan dari net income. Jadi current asset berbanding lurus, current liabilities berbanding terbalik. Contohnya apa? Kita lihat. Account payable increase $4.000, maka $4.000 ini harus diiringi dengan kenaikan, di sini kenaikan, maka harus diiringi dengan penambahan dari net income. Berarti nanti dia akan menambah si 35.000 ini. Kita lihat ya. Nih. Net income dari operating activities, net income-nya adalah $35.000. Ada penambahan di account receivable. Account receivable itu adalah current asset berbanding terbalik, maka increase-nya itu harus mengurangi atau dalam tanda kurung. Ada penambahan di account payable. Karena penambahan di current liabilities, maka berbanding lurus ditambah sebesar 4.000. Jadi totalnya berapa? Minus 30.000 ditambah positif 4.000, maka akan menjadi minus 26.000. Maka net cash yang berasal dari operating activities adalah net income yang $35.000 ini. Kalian kurangkan dengan hasil yang ini, $26.000, maka net cash dari operating activities-nya adalah $9.000. Sampai sini bingung? Kalau bingung boleh tanya. Sebentar saya ambil charger dulu ya, habis baterainya. Sambil kalian mau nanya apa, berpikir nanya apa, silahkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya lanjut ya kalau begitu ya. Itu yang berasal dari kegiatan operasional. Sekarang kita masuk yang berasal, dari current asset dan current liabilities yang sekarang kita ke atas lagi. Nah, ini baru nomor 1 nih. Yang nomor 2, kita juga harus menambah atau mengurangi ketika ada beban dan pendapatan non-cash yang dilaporkan pada income statement. Apa itu maksudnya? Begini, ada beberapa expense yang bukan termasuk pengeluaran uang. Kalau kita bayar gaji karyawan, kita keluar uang ya buat bayar gaji ya, setuju ya? Maka nanti ada pengeluaran uang atau ada kas keluar untuk kegiatan operasional perusahaan. Tapi kalau kalian nulis beban depresiasi atau beban penyusutan, itu ada uang yang keluar nggak? Beban penyusutan, ada nggak uang yang keluar dari sana? Jawabannya nggak ada. Karena kalau kalian nulis jurnal, beban penyusutan, itu debit, kreditnya kan bukan kas ya. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Ya, maka kalau ada yang namanya depresiasi, atau paten, atau depresi, maupun kerugian atas penjualan aset, ini semua tidak berarti perusahaan mengeluarkan uang. Maka karena dia nggak keluar uang, tapi kita catat sebagai beban, maka laporan
laporan arus kas, kita harus menambahkan uang itu kembali. Karena secara expense kita mengurangi laba kita, tapi sebenarnya uang itu nggak keluar dari perusahaan. Uangnya tetap ada. Maka dia harus kita tambahkan ke dalam laporan arus kas. Kebetulan di sini tidak ada aktivitas depresiasi atau penyusutan, maka nggak muncul di sini. Jadi dari operasional dia cuma muncul account receivable yang berasal dari current asset dan account payable yang berasal dari current liabilities. Kalau nanti ada depresiasi, maka kalian harus nambahkan depresiasi ini di sini, ditambah ya, karena menambah uang yang ada di perusahaan. Oke, itu operasional. Berikutnya adalah yang berasal dari investing activities. Tadi di aktivitas ini kita bisa melihat bahwa ada penambahan equipment sebesar $10.000. Penambahan equipment ini bukan masuk kegiatan operasional, tapi kegiatan investasi. Adanya muncul $10.000 kenaikan, $10.000 kenaikan di equipment, artinya uang kita tambah banyak atau tambah dikit? Kalau beli equipment. Dikit. Tambah dikit, good. Sehingga ketika uang kita tambah sedikit, kalian tulis cash flow dari kegiatan investasi berupa pembelian equipment sebesar $10.000 ini harus dalam tanda kurung. Kenapa? Karena kita beli perlengkapan, kita beli peralatan sebesar $10.000, maka berarti kita harus menuliskan $10.000 ini dalam tanda kurung. Berikutnya adalah kegiatan financing. Perusahaan bilang mereka menerbitkan common stock sebesar $50.000 dan membayar cash dividend sebesar $15.000. Ketika issue common stock, maka ada uang yang masuk ke perusahaan, makanya positif. Ketika kita membayar cash dividend, ada uang yang keluar dari perusahaan, maka kita tulis dalam tanda negatif. Ibu, saya bingung informasi ini dapatnya dari mana? Dari soal. Ya, issue common stock. Perusahaan menerbitkan 50.000 lembar dengan nilai nominal $1. 50.000 kali $1, $50.000. Nih, $50.000. Terus dari additional information kita dikasih tahu kalau ada pembayaran dividen sebesar $15.000. Maka cash dividennya kita taruh dalam tanda kurung sebesar $15.000 karena kita harus membayar cash dividen. Itu muncul di aktivitas pendanaan atau financing. Ya. Jadi dari operasional dapat $9.000, purchase of equipment-nya mengakibatkan minus $10.000, dan dari financing activities 50.000 dikurangi 15.000 menjadi positif $35.000. Setelah kita jumlahkan 9.000 dikurangi 10.000 ditambah 35.000, maka kita bisa lihat ada kenaikan dalam kas itu adalah $34.000. Kalau kalian pengen tahu jawabannya betul atau tidak, lihat si $34.000 ini harus sama dengan kenaikan yang ada di sini. Kenaikan kas di tahun 2012 apabila dibandingkan dengan awal tahun ada kenaikan sebesar increase $34.000. Nah, sama di sini. Increase-nya $34.000. Ini mengindikasikan bahwa laporan arus kas yang kalian buat itu betul. Sampai sini, mau ada yang ditanyakan atau tidak? Oke, saya pengen kalian ngeliat lagi dari tadi yang sudah saya jelasin, kalian go through lagi sendiri dengan cara membaca PowerPoint-nya. Kalian lihat angkanya dapat dari mana. Baru setelah itu, kalian kerjakan yang ini. Yang halaman 28. Jadi halaman 28 ini
dia memperlihatkan perusahaan yang sama, tapi dia compare tahun 2012, dia compare dengan tahun 2013. Untuk naik turunnya udah dihitungin nih di sampingnya. Naiknya berapa, turunnya berapa. Oke. Setelah itu, kalian lihat income statement-nya sudah disediakan. Net income-nya $139.000 dan ada additional information. Dari informasi ini, comparative balance sheet sama income statement dan additional information, saya pengen kalian coba untuk membuat laporan arus kas. Oke, dicoba dulu sama kalian. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas ini, sehingga kalian paham yang mana angkanya berasal dari mana. Kan kalian pengen tahu gitu ya. Dan itu harus ditelusuri pelan-pelan. Jadi dicoba dulu untuk melihat angkanya datang dari mana. Baru dikerjakan halaman 28 dan 29.